Baik, hari ini kita akan bicara tentang pelaksanaan dan penegakan hukum. Bicara tentang penegakan hukum, ya, kita harus paham dulu teori dari penegakan hukum itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum yang berkeadilan itu perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, aturan hukum yang akan ditegakkan adalah benar dan adil. Nanti kita akan bicara tentang substansi hukumnya. Kemudian yang kedua, kita bicara pelaku penegak hukum adalah kunci utama menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. Nah, kita akan bicara tentang struktur hukumnya. Dan yang ketiga, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Kita akan bicara tentang budaya hukum. Ya. Substansi, struktur, dan budaya hukum kita bisa lihat dari teori sistem dari Loren Friedman dalam hal penegakan hukum. Menurut Loren Friedman ada 3 unsur di dalam penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kita bicara struktur hukum berarti kita bicara aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penegakan hukum. Ya, mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sementara yang kedua kita bicara substansi hukum. Ya. Kita bicara tentang produk, ya. Produk-produk yang dibuat oleh instansi yang berwenang, mulai dari peraturan perundang-undangan sampai peraturan yang paling rendah. Ya. Kita bicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang budaya hukum. Ya. Kita bicara masyarakat, di mana aturan hukum itu diberlakukan. Ya. Nah, bicara penegakan hukum menurut Loren Friedman, ya, ketiga unsur ini harus saling mendukung, harus saling keterkaitan. Ya. Bahkan menurut Suryono Sukanto, di dalam penegakan hukum, ya, itu harus dimulai dari ini, ya, dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut beliau dimulai dari fungsi legislasi DPR. Apabila aturan hukum yang dibuat oleh DPR itu memberikan manfaat bagi masyarakat, maka di dalam penegakan hukumnya akan berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga menurut beliau dalam penegakan hukum tidak hanya dilepaskan kepada aparat penegak hukum yang ada di lapangan. Ada polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan tadi. Tapi harus dimulai dari fungsi legislasi DPR. Di dalam membentuk peraturan undang-undang, DPR harus betul-betul membentuk aturan hukum yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, yang seperti apa? Maka dalam pembentukan hukum, fungsi legislasi DPR itu harus dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, sampai penyebarluasan. Ya. Sehingga di dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum yang ada di lapangan, ya, akan menegakkan hukum dengan ideal apabila substansi hukumnya memang sudah ideal. Ya. Sebagai contoh misalnya, kita bicara bahwa struktur hukum. Aparat penegak hukum yang ada di lapangan kita sudah punya aparat penegak hukum yang ideal. Kemudian kita bicara substansi hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada juga sudah ideal. Kemudian kita bicara budaya hukum masyarakat, di mana aturan hukum itu akan diberlakukan. Kalau masyarakat di mana aturan hukum itu diberlakukan ternyata kepatuhan terhadap hukum masih sangat lemah, maka apa yang menjadi keinginan hukum tadi?
tidak akan terwujud. Ya. Karena kita bicara penegakan hukum adalah mewujudkan bagaimana keinginan hukum itu menjadi kenyataan. Sebagai ilustrasi misalnya, kita bicara substansi, undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu sudah baik, sudah bagus. Di dalamnya ada pasal yang memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Ya. Mungkin tidak menyalakan lampu, tidak pasang seatbelt, dan seterusnya. Kemudian, struktur hukum. Kita bicara tentang aparat penegak hukum yang dimulai dari polisi yang bekerja di lapangan. Kita sudah punya polisi yang ideal, ya, yang akan menegakkan aturan hukum undang-undang lalu lintas. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap isi undang-undang lalu lintas akan dikenakan sanksi, tilang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara budaya hukum masyarakat. Ya. Masyarakat yang tidak patuh hukum. Masyarakat yang berkeinginan menyelesaikan suatu masalah secara instan. Ya. Tidak patuh hukum di jalan, kena tilang, masyarakat berusaha untuk tidak ditilang, berusaha untuk bernegosiasi di tempat. Negosiasi berhasil, ya. Maka penegakan hukum tidak akan terwujud. Karena ketiga unsur tadi, ya, struktur, substansi, dan budaya harus saling mendukung. Kalau salah satu saja tidak ideal, maka untuk mewujudkan hukum tidak akan tercapai, tidak akan terpenuhi. Sehingga menurut ajas pembentukan peraturan undang-undang, ya, yang pertama ada kejelasan tujuan, ya, dari aturan hukum yang dibentuk. Kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kemudian kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Harus mengandung ajas pengayoman, kemanusiaan, dan kebajikan. Dan aturan hukum itu dapat dilaksanakan. Karena dia ada kemanfaatan dan ada hasil gunanya. Kejelasan rumusannya dan keterbukaan. Ya. Sehingga dalam pembentukan peraturan hukum itu, ya, syaratnya harus bersifat umum. Ya. Artinya mengikat setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia. Baik untuk warga negara Indonesia sendiri maupun untuk warga negara asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. Kemudian aturan hukum itu harus diumumkan, diundangkan di dalam lembaran negara. Setelah diumumkan, diundangkan dalam lembaran negara, maka berlaku yang namanya fiksi hukum. Setiap orang dianggap mengetahui adanya aturan hukum itu sendiri. Kemudian aturan itu tidak berlaku surut. Ya. Dalam hal-hal tertentu hanya beberapa undang-undang yang ajas tidak berlaku surutnya tidak dimanfaatkan, tidak diberlakukan. Kemudian aturan itu harus jelas dan dapat dimengerti, sehingga tidak akan diartikan ganda. Kemudian aturan itu tidak boleh bertentangan yang satu dengan yang lain, terutama aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Kemudian sehingga kalau ada aturan yang baru yang isinya bertentangan dengan aturan yang lama, maka aturan yang lama harus dinyatakan tidak berlaku.
Ini kalau kita bicara tentang penegakan hukum.